kapanpun masih berlaku. Masih berlaku dan tidak bisa disalahkan. Dan kalau itu dimasukkan ke proses hukum, itulah namanya kriminalisasi. Karena dengan tidak bisa dibuktikan ijazah Joko Widodo itu asli, maka dugaan ijazah itu palsu berlaku, dan rakyat Indonesia berhak menetapkan itu dan berhak menduga itu. Bukan hanya segelintir orang saja, kelompok saja, para pencari kebenaran, kejujuran, keadilan saja. Seluruh rakyat Indonesia berhak untuk menyatakan dan menduga ijazah Joko Widodo itu palsu, karena sampai sekarang tidak bisa dibuktikan, dan Jokowi tidak bisa membuktikan bahwa ijazahnya asli. Nah, selanjutnya adalah bahwa dengan somasi ke-1, somasi kedua, berikutnya tadi sudah sampaikan oleh Ketua Tim Non-Litigasi Pak Hoziruddin bahwa tuntutannya klarifikasi. Tidak bisa klarifikasi, minta maaf. Tidak dilakukan itu, ya sudah, kami akan melakukan langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ozin sebagai koordinator tim non-litigasi, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, para kuasa hukum yang juga hadir pada kesempatan ini, media yang meliput acara ini saya hormati. Yang pertama adalah bahwa dengan pernyataan Joko Widodo bulan September ini, ya, ketika menanggapi kasusnya Gibran yang menyebut tadi 4 tahun, itu setelah terus-menerus perkara atau masalah ijazah palsu diangkat oleh publik atau oleh para pemburu ijazah itu, maka ada orang besar yang membackingi. Menjadi satu hal keyakinan bahwa pernyataan yang pertama pada bulan Juli 2025 yang lalu itu bukan slip of the tongue. Karena pertamanya kami masih bisa mentoleransi, ya, mengurung waktu, karena jangan-jangan itu slip of the tongue. Tapi dengan pernyataan kedua kemarin, maka itu bukan slip of the tongue, tapi itu adalah bukti kesengajaan, atau dalam hukum offset atau dolus dari satu perbuatan yang nanti dapat dikualifikasikan pidana. Gitu. Jadi ini menambah keyakinan, ya, kepada kami khususnya bahwa itu adalah unsur kesengajaan dengan menuduh ada orang besar yang membackingi kasus ini ataupun masalah dugaan ijazah palsu tersebut. Dan itu artinya sekarang Joko Widodo itu bisa kena pada pasal pencemaran nama baik atau fitnah, yaitu 3110, 311 atau 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang tadi KUHP, yang dituduhkan kepada kami itu. Jadi sekarang bisa kita balikan bahwa justru Joko Widodo lah yang melakukan perbuatan pidana berdasarkan pencemaran dan fitnah dengan kalimat yang tadi sudah kita singgung. Kemudian saya sebagai prinsipal tentu saja memberi kesaksian dan penegasan pernyataan
bahwa sejak mulai adanya pengaduan melalui proses perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian mengadukan pengaduan masyarakat di Barreskrim, Mabes Polri, lalu juga datang ke Jogja dan ke Solo, ke tempat kediamannya Pak Jokowi, dan proses-proses berikutnya itu menyatakan tidak ada orang besar yang membackingi. Orang besar itu bisa orang yang punya kekuasaan, jabatan, atau orang yang memiliki kekayaan. Itu bisa ditegaskan, dinyatakan, dibuktikan, disaksikan, bahkan jika perlu di bawah sumpah bahwa itu tidak ada. Dengan pernyataan tidak ada ini, maka Joko Widodo telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Kira ini poin utamanya. Berikutnya adalah bahwa sampai saat ini Joko Widodo tidak bisa membuktikan ijazahnya asli. Jadi bukan soal konteks kita tidak bisa membuktikan ijazahnya palsu. Kalau dugaan kepalsuan sudah banyak bukti-bukti, sudah banyak kajian-kajian ilmiah yang telah disampaikan kepada publik tentang indikasi ijazah Joko Widodo palsu. Tapi yang sama sekali tidak bisa dibuktikan oleh Joko Widodo adalah ijazahnya asli. Karena ijazahnya asli tidak bisa dibuktikan, maka dugaan ijazah palsu kapanpun masih berlaku. Masih berlaku dan tidak bisa disalahkan. Dan kalau itu dimasukkan ke proses hukum, itulah namanya kriminalisasi. Karena dengan tidak bisa dibuktikan ijazah Joko Widodo itu asli, maka dugaan ijazah itu palsu berlaku, dan rakyat Indonesia berhak menetapkan itu dan berhak menduga itu. Bukan hanya segelintir orang saja, kelompok saja, para pencari kebenaran, kejujuran, keadilan saja. Seluruh rakyat Indonesia berhak untuk menyatakan dan menduga ijazah Joko Widodo itu palsu, karena sampai sekarang tidak bisa dibuktikan, dan Jokowi tidak bisa membuktikan bahwa ijazahnya asli. Nah, selanjutnya adalah bahwa dengan somasi ke-1, somasi kedua, berikutnya tadi sudah sampaikan oleh Ketua Tim Non-Litigasi Pak Hozinuddin bahwa tuntutannya klarifikasi. Tidak bisa klarifikasi, minta maaf. Tidak dilakukan itu, ya sudah, kami akan melakukan langkah hukum sebagai konsekuensinya. Kalau dicemarkan nama baik dan difitnah, maka kita bisa melaporkan secara pidana Joko Widodo telah melakukan tindak pidana, yaitu pencemaran nama baik dan fitnah. Oleh karenanya itu menjadi potensi ke depan yang dalam waktu mungkin entah 1 hari, 2 hari, seminggu, atau jangan terlalu lama, kita akan segera laporkan itu sebagai bukti kita serius menghadapi ketidakjujuran, ketidakadilan, manipulasi, kebohongan dari Joko Widodo yang berkaitan dengan dokumennya itu. Mudah-mudahan upaya ini dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi nanti bukti bahwa memang Presiden Republik Indonesia yang bernama Joko Widodo itu adalah pendusta, pembohong, dan telah merusak citra bangsa Indonesia. Sekarang tambah lagi dengan putranya Gibran yang juga dipermasalahkan dokumennya. Oleh karena itu, prinsip perjuangan kita adalah adili Jokowi,
maksulkan Gibran. Adili Jokowi, maksulkan Gibran. Prabowo harus melakukan upaya mendukung itu. Terakhir ini, jadi Prabowo harus mendukung. Dia punya aparat kepolisian yang bisa diperintahkan untuk memproses menuju adili Jokowi. Dan dia punya juga komunikasi politik, koordinasi, konsolidasi dengan partai-partai politik yang bisa masuk ke ruang parlemen, DPR, terus ke MPR untuk bisa memakzulkan Gibran. Jadi ini adalah kewenangan yang bisa dia lakukan. Oleh karena itu kita tantang itu. Prabowo harus mendorong proses peradilan Joko Widodo dan mendorong juga agar Gibran Raka Buming Raka dimakzulkan. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan, sekaligus pertanggungjawaban publik, sekaligus juga pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjuang ini untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.